Sebelumnya perkenalkan, saya Aurelinta dengan NIM J0023029. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sirkulasi fetus dan juga beberapa kelainan kongenital terkait dengan jantung, perubahan susunan atau struktur dari jantung saat fetal berubah ke dewasa. Yang pertama ada sirkulasi fetus. Ya, jadi seperti yang kita tahu kan fetus mendapatkan asupan itu dari yang namanya plasenta. Nah, dari ibu yang menjadi penghubung dari bayinya dan juga ibunya. Nah, oksigen dari plasenta ini diedarkan melalui vena umbilicalis pada bayi. Kalau di gambar ini yang warnanya merah, yang ini. Nah, vena umbilicalis ini walaupun vena, dia kaya akan oksigen. Dia membawa oksigen dari plasenta menuju ke jantung, melewati liver dulu, terus masuk ke jantung lewat atrium dextra. Nah, kalau pada jantung orang dewasa itu kan darah yang masuk ke atrium dextra nanti akan menuju ke paru-paru lewat ventricle dextra. Nah, tapi kan pada bayi belum bisa berfungsi dengan baik tuh paru-parunya, sehingga untuk step atau tahapan yang ke paru-paru ini nanti akan di skip. Nah, gimana caranya oksigen dari atrium dextra ini diedarkan ke seluruh tubuh? Nah, jadi ada sebuah struktur yang namanya foramen ovale di antara atrium dextra dan juga atrium sinistra. Nah, foramen ovale ini dia akan menghubungkan kedua atrium tadi sehingga darah dari si atrium dextra yang kaya akan oksigen tadi bisa langsung dibawa ke atrium sinistra. Kemudian dari atrium sinistra nanti akan dilanjutkan melewati katup mitral tadi, dilanjutkan ke ventricle sinistra dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, sehingga organ dan juga jaringan pada bayi mendapatkan suplai oksigen. Kemudian bagaimana dengan pengeluaran CO2-nya? Nah, karena tadi kan darah yang membawa O2 dialirkan melalui vena umbilicalis kan, vena. Nah, untuk kembali ke plasenta nanti yang digunakan bukan vena tapi arteri. Arteri ini nanti yang akan mengangkut banyak CO2 dari si bayi tadi. Nah, setelah dari seluruh tubuh diambil terkumpul CO2-nya, nah nanti akan disalurkan ke ini arteri umbilicalis yang warnanya ungu. Nah, seperti itu. Si arteri umbilicalis ini tadi membawa si CO2 dari seluruh tubuh bayi kembali ke plasenta. Jadi pembuluh darah yang membawa oksigen dari plasenta ke bayi adalah vena umbilicalis, dan yang membawa CO2 dari bayi ke plasenta adalah arteri umbilicalis. Seperti itu untuk sirkulasi dari fetal. Selanjutnya ada kelainan kongenital. Nah, yang pertama itu ada patent foramen ovale. Jadi pada orang dewasa
seharusnya foramen ovale tadi akan menutup dan berubah menjadi fossa ovalis. Nah, pada pasien paten foramen ovale ini, foramen ovalenya tadi malah tidak menutup ketika sudah dewasa. Sehingga padahal kan kalau pada orang dewasa kan sirkulasinya udah normal ya, atrium dextranya itu udah bukan O2 lagi isinya, tapi udah mulai menggunakan CO2, udah mulai terisi dengan CO2. Nah, sehingga darahnya akan otomatis tercampur. Begitu. Nah, apa sih bedanya sama atrial septal defect? Kalau paten foramen ovale itu kan berarti si foramen ovalenya yang nggak nutup tuh, yang tetap bolong. Nah, tapi kalau atrial septal defect itu kan berarti defect dari septum atrium. Nah, jadi dinding pembatas antara atrium dexter dan sinisternya itu malah tidak tertutup sama sekali gitu. Ini ada gambaran tapi mungkin kurang jelas ya, tapi bisalah dikira-kira. Ini foramen iya benar, foramen ovale. Kalau septalnya itu berarti atrium septal defect. Gimana sih? Oke. Selanjutnya ada paten ductus arteriosus. Oh iya, mungkin tadi sempat lupa nih buat jelasin tentang ductus arteriosus. Jadi pada bayi itu ada yang namanya ductus arteriosus. Itu dia menghubungkan antara tadi ini vena yang mau ke vena pulmonalis dengan aorta. Jadi kalau misalnya ada darah yang katut keikut, nggak sengaja keikut, itu nanti dia bisa disalurkan lewat ductus arteriosus itu. Nah, kalau pada pasien paten ductus arteriosus ini, itu berarti ductus arteriosusnya tidak berubah. Seharusnya kan dari kalau pada orang dewasa ductus arteriosus tadi berubah menjadi ligamen ya. Nama ligamennya tuh ligamentum arteriosum atau ligament of Bottalo. Itu pada orang dewasa. Itu bentuk perubahan dari ductus arteriosus pada fetal. Nah, pada pasien paten ductus arteriosus ini, si ductus arteriosusnya tadi nggak berubah jadi ligamen, dia tetap menjadi sebuah ductus. Nah, sehingga ya itu tadi darahnya nyampur. Masih ada ya? Oke. Nah, kalau ini yang ventricle septal defect. Sebenarnya mirip sama yang atrial septal defect, cuman bedanya yang ini ventricle gitu. Berarti defect pada septum ventricle, antara ventricle kanan sama ventricle kiri, kayak gambar yang ini yang kanan. Tuh,
Padahal yang kita tahu kan harusnya udah sendiri-sendiri kalau pada orang dewasa ketika udah nggak perlu plasenta tuh udah pakai paru-paru bernafasnya pakai paru-paru atau mendapatkan oksigen melalui paru-paru, dan pengeluaran CO2-nya juga udah bukan lewat arteri umbilikalis tadi, tapi kan udah masuk lagi ke jantung. Kalau tadi kan sama sekali nggak melewati jantung ya, CO2-nya tuh. Jadinya antara darah yang harusnya bersih sama sisa metabolisme si yang darah dari vena ini malah bercampur. Seperti itu. Itu tadi penjelasan atau penjabaran saya mengenai sirkulasi fetal dan juga kelainan kongenital. Ya, itu tadi pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang bisa dipahami, saya mohon maaf. Terima kasih.